Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil tugas dari saya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemimpin dalam artikelnya, yaitu Birna Ainardottir selaku CEO Island Banki. Yang pertama di sense making, yaitu ada kesadaran terhadap kebutuhan perubahan. Birna sangat menyadari kondisi kritis setelah keruntuhan perbankan Islandia tahun 2008. Ia memahami situasi yang kompleks seperti kepercayaan masyarakat yang hilang, karyawan yang tidak termotivasi, dan ketidakseimbangan neraca keuangan. Dan yang kedua, itu melibatkan perspektif orang lain, yaitu ia tidak hanya mengandalkan analisis sendiri, tetapi juga melibatkan 650 karyawan dalam lokakarya strategi untuk menggali pandangan mereka. Ini menunjukkan pengakuan atas pentingnya perspektif kolektif dalam memahami situasi. Yang kedua, di visioning, yaitu merumuskan visi yang lebih baik. Birna menetapkan visi strategis untuk memulihkan bank, menciptakan budaya organisasi yang berbasis nilai, transparansi, dan tujuan bersama. Fokusnya adalah mengubah bank menjadi institusi yang dipercaya masyarakat dan mengembangkan hubungan kuat dengan pelanggan. Dan yang kedua, ada pemahaman mendalam. Visinya lahir dari evaluasi mendalam terhadap krisis sebelumnya, termasuk belajar dari kesalahan masa lalu sambil memanfaatkan pengalaman 100 tahun sejarah bank. Selanjutnya ada sense giving. Yang pertama yaitu mengomunikasikan visi. Birna menggunakan lokakarya strategi sehari penuh yang melibatkan seluruh staf sebagai platform untuk menyampaikan visi. Komunikasi ini dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan bagi semua pihak, dengan membagi karyawan ke dalam 8 aliran kerja seperti kepercayaan dan transparansi dan nilai-nilai kami. Ia memastikan bahwa semua orang merasa terlibat dalam mewujudkan visi tersebut. Yang selanjutnya ada aligning. Yang pertama yaitu menyelaraskan semua pihak. Lokakarya menciptakan arah yang sama di seluruh organisasi, dari manajemen hingga staf. Fokus pada tujuan bersama seperti peningkatan proses kerja dan rebranding menunjukkan penyelarasan yang kuat. Yang kedua ada kolaborasi lintas fungsi. Pendekatan berbasis proyek memungkinkan karyawan dari berbagai departemen bekerja secara efektif. Selanjutnya ada enabling, yaitu yang pertama mengidentifikasikan hambatan. Birna mengenali tantangan besar seperti komunikasi internal yang lemah dan kepercayaan masyarakat yang runtuh. Yang kedua, mengatasi hambatan. Ia menangani hambatan ini melalui inisiatif strategis seperti membangun kembali transparansi dan merombak citra atau rebranding bank. Yang selanjutnya ada supporting, yaitu yang pertama mendengarkan kekhawatiran. Lokakarya memungkinkan karyawan menyuarakan kekhawatiran mereka seperti rasa ketidakpastian tentang masa depan organisasi. Dan yang kedua ada menanggapi kekhawatiran dengan memberikan peran aktif kepada karyawan dalam membangun strategi baru. Birna menunjukkan dukungan nyata terhadap kebutuhan mereka. Yang terakhir ada maintaining momentum and sustaining the change. Yang pertama, komitmen berkelanjutan. Birna memastikan bahwa perubahan tidak berhenti pada tahap perencanaan dengan mengadakan tinjauan strategi tahunan dan memperkuat budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Yang kedua ada menjaga fokus. Dengan komunikasi terbuka dan nilai-nilai yang terus diperkuat, ia memastikan bahwa semua pihak tetap berkomitmen terhadap visi jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemimpin pada poin B, yaitu contoh pemimpin sosial atau lokal. Yang pertama adalah sense making, yaitu yang pertama kesadaran terhadap kebutuhan perubahan. Pemimpin sosial atau lokal sering menyadari kebutuhan perubahan melalui pengalaman langsung dengan komunitas atau tim. Contohnya, seorang ketua organisasi mungkin menyadari perlunya pembenahan sistem kerja setelah menerima banyak keluhan. Dan yang kedua
yaitu melibatkan perspektif orang lain. Ada pimpinan yang mendengarkan anggota tim untuk memahami kebutuhan mereka, namun ada juga yang hanya mengandalkan intuisi sendiri tanpa mempertimbangkan masukan. Yang kedua, ada visioning. Yang pertama yaitu merumuskan visi yang lebih baik. Pemimpin yang efektif mampu melihat gambaran besar, misalnya merancang strategi baru untuk meningkatkan kinerja tim, namun ada juga yang kesulitan menjelaskan visi mereka sehingga membingungkan anggota. Dan yang kedua, ada pemahaman mendalam. Keberhasilan merumuskan visi bergantung pada kemampuan pimpinan untuk memahami akar masalah dan peluang secara mendalam. Selanjutnya ada sense giving. Yang pertama yaitu mengomunikasikan visi. Pimpinan yang baik biasanya menggunakan pertemuan atau media komunikasi untuk menyampaikan visi mereka secara jelas. Misalnya, seorang manajer mungkin mengadakan presentasi untuk menjelaskan tujuan perubahan. Yang kedua yaitu mendapatkan komitmen. Komunikasi yang efektif biasanya diikuti dengan permintaan komitmen dari anggota tim. Namun, ada pemimpin yang kesulitan mendapatkan dukungan karena kurangnya transparansi. Selanjutnya ada aligning. Yang pertama yaitu menyelaraskan semua pihak. Pimpinan yang sukses menciptakan sinergi antara berbagai pihak dengan komunikasi arah yang sama. Contohnya, seorang kepala proyek memastikan semua anggota memahami peran masing-masing. Yang kedua ada kolaborasi lintas fungsi, yaitu pemimpin yang kurang terorganisir sehingga menghadapi masalah ketika mencoba menyatukan berbagai pihak. Selanjutnya ada enabling. Yang pertama, mengidentifikasi hambatan. Pimpinan yang proaktif mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya sumber daya atau konflik antar anggota. Yang kedua, mengatasi hambatan. Mereka mungkin menyediakan pelatihan atau menambah alat untuk mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya ada supporting. Yang pertama yaitu mendengarkan kekhawatiran. Pimpinan sosial sering mendengarkan kekhawatiran seperti resistensi terhadap perubahan. Dan yang kedua yaitu menanggapi kekhawatiran. Beberapa pemimpin menunjukkan empati dengan menawarkan solusi atau kompromi, sementara yang lain cenderung mengabaikannya. Dan yang terakhir ada maintaining momentum and sustaining the change. Yaitu yang pertama ada komitmen berkelanjutan. Pemimpin yang berhasil menjaga semangat tim dengan terus mengingatkan visi dan memberikan penghargaan atau progres. Yang kedua yaitu menjaga fokus. Mereka mungkin menghadapi tantangan seperti kehilangan motivasi anggota, tetapi yang efektif akan mengatasinya dengan strategi penguatan seperti sesi pelatihan ulang. Jadi kesimpulannya yaitu perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemimpin sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk memenuhi setiap tugas kepemimpinan dengan cara yang terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan tim atau organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.